berat. Jadi hari Minggu pagi dia bilang, "Pagi Ibu Elsa, tolong baca Twitter aku belum pernah kasih nama Nikita jelek di Twitter. Dan 1 hari atau 2 hari yang lalu, aku sudah bilang baik untuk Nikita di Twitter. Sudah berapa kali infotainment datang tanya Nikita, aku belum pernah bicara sama Nikita." Malangnya jika perjalanan karir Diego di lapangan hijau akan terus diwarnai persoalan hukum. Lantas, mengapa pihak manajemen Mitra Kukar mati-matian membela Diego hingga mengajukan perdamaian pada Hendra Wahyudi? Kayaknya kami kemarin berbicara dengan lawyernya, mereka sambutan baik lah, ada etik. Kita diterima Mas, sudah diterima. Mereka mau mediasi juga, mau menyampaikan ke korban. Kalau dibilang penganiayaan bisa juga, karena masih kita tunggu unsur dari hasil visumnya. Tapi kita masih nunggu hasil pemeriksaannya ini bagaimana, dan kami akan melakukan mediasi dengan keluarga korban. Kita minta perlindungan hukum kepada pihak aparat kepolisian yang berwenang dalam hal ini terkait mengenai pengancaman tersebut. Tidak hanya melakukan pemukulan terhadap Hendra Wahyudi, Diego pun dikabarkan juga melakukan aksi kekerasannya terhadap mantan kekasihnya Nikita Willy. Aksi penyerangan yang dilakukan Diego Michels mau tidak mau mencoreng namanya sebagai pemain bola berbakat. Hanya gara-gara laptop miliknya tak berada di tempatnya, Diego pun nekat menuduh hingga menganiaya Hendra Wahyudi yang notabene bekerja di rumahnya. Sebenarnya apa isi di dalam laptop tersebut hingga membuat Diego naik pitam? Benarkah karena foto-foto mesranya bersama Nikita Willy beberapa waktu lalu yang membuat Diego kelimpungan? Karena di dalam laptop tersebut sebenarnya ada privasi beliaunya yang tidak boleh orang tahu. Itu yang dia sesalkan. Kalau dari harga laptop ini nggak seberapa penting. Itu yang ditemukan privasinya itu. Itu aja yang membuat Diego Michels semaras. Then I go sleep, I go upstairs, and then my mother called me. She want to Skype with me. And then I want to take my laptop, but the laptop is gone. And I still remember when I go to Jakarta for legal, I take all my stuff to take to Jakarta, but my koffer already penuh. So my laptop, I let it in the house. Yeah, so I call the security again, where's my laptop? So he come to the house, I don't know, he say, I don't know. I see the laptop before, but he say, I don't know where the laptop is. So then I say, okay, go. Then he go, then I ask all the security from the house, who come in the house? Pada jam 2 pagi dini hari, saudara terlapor dipanggil untuk datang ke rumahnya, didampingi oleh rekan sekerjanya Pak Iman. Nah di situ saudara DM menanyakan kepada Hendra Wahyudi mengenai laptop yang hilang, dan kemudian dengan nada yang agak tinggi terkesan menuduh saudara Hendra Wahyudi menghilangkan laptop tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian saudara Hendra Wahyudi ini memberikan penjelasan bahwasanya dia tidak tahu mengenai laptop yang hilang tersebut, akan tetapi saudara DM terus mengintimidasi dengan nada keras. Balik kemahirannya mengolah bola, kabarnya Diego memang memiliki sifat temperamen yang kasar. Bahkan tak hanya terhadap Hendra Wahyudi, ia berani berbuat nekat. Kabarnya Diego juga kerap bermain kasar dengan Nikita Willy, mantan kekasihnya. Bahkan antara Nikita dan Diego kerap menjalani cinta putus sambung selama ini. Lalu, benarkah perangai ini yang membuat cinta Nikita berubah 360 derajat kepada Diego? Hubungan Nikita dengan Diego bukan sekali ini sambung putus. Ada suatu pertimbangan khusus bahwa hubungan Nikita dengan Diego nggak bisa diteruskan, itu nggak ada masalah. Nanti ya
berteman-teman aja lebih baik gitu. Salah satunya kasar, mana mungkin bisa cocok gitu. Ada sesuatu yang kita jadi simpenan bahwa ini kita memang mengalami satu hal yang kasar ya. Jadi itu karena kebetulan nggak ada saksi segala rupa ya kita udah lupakan saja. Tapi Bukan nggak cocok ya, karena kita juga udah 2,5 tahun sama-sama dan putusnya mungkin lebih karena long distance gitu, karena dia kerja di luar kota, aku selalu di Jakarta. Banyak yang mengira jika aksi brutal Diego ini terkait dengan kandasnya hubungan cintanya dengan Nikita Willy. Kabarnya Diego sakit hati hingga menuduh Nikita sebagai orang yang tidak setia sampai dengan menyebut Nikita sebagai wanita yang sok dan nona parlente. Semua kicauan Diego itu dia tumpahkan di akun Twitternya. Belakangan soal kicauan Diego ini dipermasalahkan oleh Nikita hingga menunjuk Elsa Sharif yang pernah menjadi kuasa hukum Diego sebagai kuasa hukum Nikita. Elsa Sharif tidak segan-segan untuk mempidanakan soal kicauan Diego ini melalui pasal Undang-Undang Informasi dan Teknologi. yang ini benar-benar mencemarkan nama baik Nikita. Ini kita sudah kumpulkan ya. Dan terhadap kata-kata ini saya sebagai kuasa hukumnya Nikita telah meng-SMS karena kebetulan Diego pernah menjadi klien saya juga dalam kasus pidana, untuk supaya dia mengerti bahwa hal-hal yang perkataan tidak benar disebarkan dalam media sosial ini adalah sesuatu tindak pidana, yaitu bisa kena pasal ITE yang mana ancaman hukumannya berat. Jadi hari Minggu pagi dia bilang, "Pagi Ibu Elsa, tolong baca Twitter aku. Aku belum pernah kasih nama Nikita jelek di Twitter. Dan 1 hari atau 2 hari yang lalu, aku sudah bilang baik untuk Nikita di Twitter. Sudah berapa kali infotainment datang tanya Nikita, aku belum pernah bicara sama Nikita." Sejak membela tim Merah Putih, Diego langsung menjadi idola baru. Ketampanan Diego membuat Nikita Willy terpana, hingga kabarnya ia rela meninggalkan bara Tampu Bolon dan memilih berlabuh kepada Diego. Kemesraan Nikita dan Diego tersebar dengan beredarnya foto-foto mesra mereka saat berlibur di Pulau Dewata, Bali beberapa waktu silam. Tak ingin dikatakan jika Nikita cinta buta terhadap Diego, ia pun menunjukkan kesetiaannya saat Diego terlibat masalah hukum. Dengan kesabaran Nikita menemui Diego yang saat itu menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Kebaikan Nikita ini diganjar dengan berpindahnya keyakinan Diego menjadi mu'alaf dan menjalani proses hitan. Benarkah jika kini Nikita menuntut balik semua kebaikan yang sudah diberikan? Atau Nikita tak sanggup lagi menjadi korban perasaan? Jika kamu terus menjelekkan Nikita di media, terpaksa Nikita menempuh jalur hukum. Ingat, Nikita banyak bantu Diego. Dan soal jadi korban, kalau kita ingat masalahnya Diego yang lalu itu, yang kasus pidana, itu Nikita boleh dibilang mensupport lahir batin. Jadi Nikita ninggalin Diego juga karena korban perasaan juga kan sama. Ketika api cinta tak lagi membara, sangat sulit menghidupkan kembali keintiman itu.
Tak peduli sejauh mana kemesraan yang pernah dirangkai oleh Nikita dan Diego, faktanya Nikita dan Diego gagal melanjutkan cinta mereka ke jenjang yang lebih serius. Kini, Nikita tak lagi menanti kehadiran Diego, tapi menunggu Diego untuk berlutut kepadanya untuk meminta maaf.